Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, Republik Indonesia akan genap berusia 77 tahun besok. Perjalanan bangsa ini sudah tergolong panjang melewati berbagai pasang surut. Hampir di setiap era pemerintahan muncul ujian besar berupa persoalan pelik yang dapat menjerumuskan bangsa pada titik nadir. Di era kali ini, amuk pandemi COVID-19 menerjang dunia tanpa melewatkan Indonesia. Selama 2 tahun, kehidupan masyarakat Indonesia terkungkung dalam pembatasan-pembatasan ketat. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 16 Agustus 2022 dengan tema Ujian Baru Kebangsaan bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Ramawanto. Mas Eko, selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita bergembira ya. Ya. Tone-nya harusnya bergembira walaupun ada banyak masalah kebangsaan. Sebelum kita bicara apa yang harus kita hadapi sebagai bangsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. Ini kita berhitung masalah sosial. Ini dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, artinya ini dalam konteks apa nih Mas Eko? Ya, kita tahu bahwa subsidi BBM ini dalam konteks ini Presiden kan sudah pernah 5 kali bahkan mengatakan hal demikian. Jadi ada tanda-tanda ya untuk merevisi atau menaikkan harga BBM. Tapi kapan? Mungkin tinggal tunggu waktunya, momentum yang tepat. Maksudnya ini BBM yang bersubsidi ya? Betul. Jadi kan kita tahu sekarang kan ada Pertalite, Solar, bahkan Pertamax saja pun disubsidi. Harganya kan koefisiennya kan berbeda. Kalau harga jual itu kan 12.500, sebetulnya kalau keekonomiannya mungkin lebih dari 17.000. Ini tetap memberatkan APBN kita. Jadi mungkin perlu pendalaman lebih serius untuk terkait dengan hari ini, kapan dievaluasi, kapan waktunya untuk menyampaikan dan lain-lain tuh rakyat harus perlu tahu, jangan sampai tiba-tiba nanti timbul gejolak. Jangan ujuk-ujuk begitu ya. Iya. Kalau memang harus naik ya naik, jangan takut juga menaikkan begitu ya. Betul ya. Walaupun katanya untuk kali ini kalau saya baca beritanya Presiden mengatakan beda nih dengan tahun-tahun lalu ketika kondisinya relatif normal pada saat itu bisa langsung dinaikkan. Betul. Kata Presiden, saya bukan masalah populer atau tidak populer, takut atau tidak takut ya. Iya. Walaupun mungkin itu yang terjadi, tapi nggak tahu ya. Kita akan bicarakan nanti lebih jauh di editorial. Kita sekarang beralih dulu ke berita selanjutnya, ini ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Surya Darmadi ditahan 20 hari. Iya. Ini buron Kejaksaan Agung ya Mas Eko ya? Betul ya. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu sebetulnya kasus apa dan kenapa kemudian baru tertangkap ini Mas Eko? Jadi kasus korupsi penguasaan lahan sawit ya. Jadi kalau kemudian menyerahkan diri ditahan 20 hari itu hal yang wajar. Kemudian ini Surya ini kan juga terlibat sedang menjalani proses hukum di KPK juga. Jadi di Kejaksaan juga di KPK. Jadi wajar juga kemudian ketika ditahan 20 hari tentu untuk mendalami kasus-kasus ini. Jadi ketika dilimpahkan ke pengadilan nanti memang sudah fix benar. Tidak perlu diubah-ubah lagi. Katanya ini dugaan korupsi terbesar ini kalau saya baca di grafis ini, tersangka korupsi terbesar Surya Darmadi. Berapa triliun sih Mas? 78 triliun. 78 triliun. Betul. Wah, ini harusnya sih kalau memang nanti terbukti di pengadilan, bukan hanya dia sendiri ya harusnya ya. Betul, ya. Sebesar ini ya masa sendirian. Iya. Semoga nanti yang juga membantu Surya Darmadi juga mendapat hukuman ya. Jangan kemudian yang menarik itu malah ini Leo. Darmadi, selain kelihatan Singapura kemarin membantah, kemudian di Indonesia dicari juga susah. Ternyata pernah terlihat di Bali. Jadi mungkin ini... pernah masuk Indonesia? Iya, terlihat di Bali sekitar tahun Juli 2022. Jadi perlu pendalaman lebih serius. Siapa yang meloloskan dan lain-lain ini akan menarik ini. Siapa tahu waktu masuk ke Bali kan pakai penyamaran begitu kan. Sampai petugas-petugas itu tidak mengetahui ini adalah Surya Darmadi. Kita berbaik sangka saja ya Mas Eko ya?
Walaupun aneh juga sih. Oke. Kayak ini dulu kasusnya pajak. Oh iya. Lihat tenis dulu. Iya, pakai wig waktu itu ya. Iya. Mungkin kita boleh coba juga pada suatu saat. Kita tinggalkan itu dulu. Kita ke berita selanjutnya kali ini terkait dengan kasus Brigadir Yosua. LPSK tolak permohonan perlindungan istri Sambo. Kemarin kan LPSK akhirnya melindungi Baradae ya sebagai justice kolaborator. Tapi yang sekarang ini permohonan perlindungan istri Sambo ditolak. Kenapa nih Mas Eko? Ya karena tidak terbukti mungkin ya. Jadi ini dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian. Otomatis LPSK yang awalnya itu menerima perlindungan istri Sambo ini kemudian menolak karena memang di kepolisian saja sudah ditolak. Artinya memang tidak ada terbukti itu semua. Jadi itu nggak sewajarnya kalau kemudian LPSK melindungi. Jadi apa yang dilakukan LPSK ini sudah benar. Jadi ketika polisi menghentikan ya otomatis LPSK menolaknya. Karena kasus dugaan pelecehannya sudah dihentikan penyelidikannya oleh polisi ya. Iya, betul. Dan karena itu kemudian tidak ada alasan untuk LPSK melindungi istri Sambo. Yang beberapa orang pertanyakan adalah kalau memang kemudian tidak ada, berarti kan ada yang tidak benar begitu ya. Betul. Bagaimana kemudian soal pelaporan ini, apakah harus dibiarkan begitu atau ada pertanggungjawaban, nanti kita ikuti saja. Kita tinggalkan berita ini, kita ke editorial. Hari ini, satu hari sebelum besok 17 Agustus kita pemirsa merayakan ulang tahun 77 tahun Republik Indonesia. Kita melihat ada ujian baru kebangsaan, maksudnya apakah ini masalah politik, Mas Eko? Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah friksi-friksi? Sekian tahun yang lalu kita ingat betul di parlemen itu ada kelompok-kelompok yang sangat keras begitu. Kan itu semua tidak ada. Ujian barunya apa ini dalam hal ini? Ya, sekarang kan kita memasuki tahun politik. Tentu presiden, pemerintah tidak ingin menimbulkan gonjang-ganjing. Tentu ini Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin ingin smooth ya sampai ke 2024 berakhirnya pemerintahan nanti. Jadi perlu adanya transisi ketika dia akan melakukan terobosan-terobosan yang menimbulkan gejolak, khususnya terkait dengan subsidi BBM. Kan kita tahu juga kemarin sampai 5 kali Presiden mengatakan hal demikian, bahwa subsidi sudah menyentuh sekitar 520 triliun kalau tidak salah. Nah itu tentu sangat memberatkan APBN kita. Ini yang perlu dikaji lebih mendalam. Apakah momentumnya pas sekarang ini, ataukah nanti menunggu ketika verifikasi parpol sudah selesai semuanya, ataukah semuanya, apakah parpol nanti sudah mulai mengumumkan capres atau wapresnya. Nah itu mungkin momentum-momentum yang sedang ditunggu oleh pemerintah. Tapi apapun itu kita juga perlu menyadari beban APBN sangat berat sekali. 520 triliun hanya untuk mensubsidi barang ya, produk begitu. Jadi memang banyak pengamat yang mengatakan bahwa langsung diarahkan kepada penerima sebetulnya, bukan kepada produk. Pertanyaannya lah, itu pertanyaan besar selama ini mungkin ya untuk bangsa kita, Mas Eko. Apakah di antara kita ada negarawan-negarawan yang memang di atas kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan politiknya, itu memperhatikan kepentingan bangsa yang lebih besar untuk diri masing-masing dan semuanya. Apakah kemudian mereka bisa juga menyokong kalau misalnya pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM bersubsidi? Itu jadi tanda tanya besar dan kita akan bahas itu, Mas Eko, dan misalnya nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 16 Agustus 2022, ujian baru kebangsaan. Ujian baru kebangsaan. Republik Indonesia akan genap berusia 77 tahun besok. Perjalanan bangsa ini sudah tergolong panjang, melewati berbagai pasang surut. Hampir di setiap era pemerintahan, muncul ujian besar berupa persoalan pelik yang dapat menjerumuskan bangsa pada titik nadir.
Di era kali ini, amuk pandemi COVID-19 menerjang dunia tanpa melewatkan Indonesia. Lebih dari 157.000 jiwa, putra-putri bangsa melayang, ribuan anak yang masih belia kehilangan orang tua. Selama 2 tahun lamanya kehidupan masyarakat terkungkung dalam pembatasan ketat. Jutaan orang mengalami penurunan pendapatan secara drastis, bahkan sampai kehilangan mata pencaharian. Proses belajar dan mengajar terganggu hingga mendisrupsi pencetakan sumber daya manusia unggul. Kita patut bersyukur kini keadaan berangsur pulih. Berkat kepemimpinan yang efektif dalam penanganan pandemi, didukung semangat gotong royong dan persatuan masyarakat, bangsa ini mulai bangkit kembali. Pandemi memang belum dinyatakan usai karena bayangan keganasan varian baru virus corona masih mengikuti. Meski begitu, ada harapan besar kemenangan atas COVID-19 sudah dekat. Harapan itu diperkuat dengan angka kematian COVID-19 yang rendah meski kasus baru infeksi corona melonjak dan berfluktuasi. Hasil survei terbaru serologi per Juli 2022 menunjukkan cakupan kekebalan masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 naik signifikan dari 87% pada akhir tahun lalu menjadi 98,5%. Di sisi lain, ada bayangan persoalan baru di depan mata. Persoalan yang dapat menghambat terwujudnya tekad bangsa untuk pulih lebih cepat. Pemerintah tengah menghadapi dilema yang disebabkan lonjakan harga energi akibat konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. Subsidi harga energi yang terdiri dari bahan bakar minyak atau BBM, LPG, dan listrik dari hari ke hari membengkak. Kini, subsidi energi mencapai 520 triliun rupiah, naik 5 kali lipat jika dibandingkan dengan 2020 lalu yang tercatat sebesar 105,1 triliun rupiah. Padahal, pada 2021, subsidi energi juga sudah naik cukup besar menjadi 131,5 triliun rupiah. Beban anggaran negara semakin berat oleh subsidi dan rawan jebol. Di lain pihak, pemerintah juga tidak begitu saja menaikkan harga BBM, LPG, dan listrik demi memangkas subsidi. Kenaikan harga energi sudah pasti akan mengganggu daya beli masyarakat. Kondisi yang menambah beban rumah tangga itu bakal lebih mudah dimanfaatkan untuk mengusik stabilitas politik. Apalagi Indonesia tengah menjalani tahun-tahun politik jelang pemilu 2024. Tanpa ada tambahan risiko lonjakan inflasi pun, situasi sudah mulai menghangat. Hiruk-pikuk politik jangan sampai menyandra iklim pertumbuhan perekonomian. Pemerintah memerlukan dukungan politik agar beban subsidi yang memberatkan perekonomian nasional sedikit demi sedikit dikurangi. Pengurangan subsidi mesti didahului sosialisasi yang masif sehingga tidak menimbulkan kekisruhan. Program kompensasi harus disiapkan secara matang agar tepat sasaran memberi bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Kepemimpinan yang efektif disertai semangat persatuan dan gotong royong lagi-lagi diperlukan untuk mengatasi persoalan beban APBN. Seperti ujian-ujian besar lain yang pernah menghadang, kita yakin juga akan berhasil menundukkan ujian kali ini dan bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial Media Indonesia untuk hari ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, kalau saya melihat atau mengingat lagi tepatnya ya, bagaimana mulai 2020 ya kita menghadapi pandemi COVID. Betul. Itu di awal mungkin pemerintah tergopoh-gopoh. Kita melihat waktu itu ada beberapa menteri yang mungkin niatnya untuk menenangkan masyarakat, tapi akhirnya malah jadi blunder mengatakan bahwa ini tidak masalah. Tapi kemudian dengan sangat cepat Presiden Joko Widodo dan sekian menteri, saya ingat semua menterinya disuruh keluar negeri untuk cari vaksin. Itu melakukan penanganan ya memang tidak sempurna, tetapi itu membuat akhirnya Indonesia diakui sebagai salah satu negara yang berhasil menangani pandemi dan efeknya. Betul. Nah kemudian sekarang di tengah kondisi yang sangat tidak menguntungkan karena pulih dari pandemi ternyata membuat ekonomi menjadi susah juga. Ditambah lagi perang Rusia-Ukraina, ketegangan Amerika dan Tiongkok juga masih ada sekarang
di Taiwan juga ada masalah. Akhirnya kelihatannya seakan-akan pemerintah jadi ragu sekali untuk menaikkan harga BBM yang bersubsidi. Padahal di saat yang bersamaan kita melihat di sekian pom bensin orang sudah mengantre, dan kalau saya bicara secara acak kepada masyarakat, mereka bilang ya kalau mau dinaikin tidak apa-apa asal kemudian kita jelas lalu harga-harga diturunkan supaya kita bisa belanja. Kenapa pemerintah jadi seakan-akan serba ragu untuk kemudian membuat sesuatu yang baik untuk bangsa, Mas Eko? Ya, saya kira kuncinya adalah momentum ya. Momentum apa yang ada di pikiran Presiden, kita yang tidak tahu kapan akan dinaikkan. Tentu berbeda ini kalau kita bicara tahun 2014-2015 ya. Saat itu Presiden dengan menaikkan harga BBM, kemudian menambah fiskal kita sekitar 198 hampir triliun. 200 triliun hampir 200 triliun. Nah, mungkin kalau kita juga berani sekarang pemerintah, tentu ini juga akan signifikan kenaikan fiskal kita. Tapi apakah Presiden mau menaikkan dalam bulan ini ataukah bulan depan, ini yang kita patut tunggu. Tapi menurut saya dengan beban yang 520 yang sudah kita keluarkan itu sangat berat sekali, Leo. Jadi sampai kapan kita bisa bertahan dengan APBN yang semakin tergerus dengan harga BBM itu. Jadi menurut saya sekali lagi momentumnya jangan lama-lama. Menurut saya harus segera disampaikan, meskipun tentu akan ada gejolak. Kita tahu bahwa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak itu pasti akan didemo tuh, bisa didemo berjilid-jilid tuh terkait dengan hal-hal seperti ini. Tapi memang harus ada edukasi bahwa beban pemerintah itu pasti akan sangat berat. Kemudian kalau tidak dinaikkan, tentu juga akan memperberat APBN dan tentu akan berimbas ke anggaran kita. Yang saya melihat mungkin saya salah, semoga saya salah. Tapi saya melihat begini, Mas Eko, belakangan ini komunikasi dari sekian lembaga pemerintah untuk mempersiapkan kita semua rakyat untuk menghadapi masalah yang memang tidak berat, tapi itu harus kita tempuh supaya kita selamat, kenaikan harga BBM. Itu komunikasinya yang sangat minim. Yang kita dengar, kita lihat yang berkali-kali bicara itu Presiden. Kenapa tidak menteri-menterinya ikut berbicara juga? Ya oke lah, Menteri Investasi sudah mengatakan akhir pekan lalu, siap-siap nih, kelihatannya kita tidak kuat lagi menahan APBN, APBN bisa jebol. Tapi menteri-menteri yang lain di mana begitu? Atau kemudian bagaimana kemudian komunikasi itu dibangun kepada segenap stakeholders di masyarakat? Itu kan yang saya merasa sih kurang sekali. Bagaimana, Mas Eko? Ya, kalau saya melihat memang Presiden, terutama dengan Menteri Keuangan itu sudah beberapa kali menyampaikan beratnya anggaran untuk subsidi BBM. Tapi kita juga harus tahu, menteri itu bukan hanya dari karir, ada yang dari partai. Mereka ini kan juga butuh elektabilitas, butuh popularitas. Kalau kemudian dia mengeluarkan kebijakan yang belum dikeluarkan oleh pemerintah, misalkan hal-hal seperti ini mulai didenggungkan begitu, mungkin juga akan tergerus. Ini mungkin beberapa pengamat mengatakan demikian. Saya pun setuju dengan hal itu, tapi sekali lagi saya harus mengatakan bahwa Presiden harus segera memutuskan. Mas Eko, saya melihat gambar yang sedang ditayangkan di layar Metro TV. Ini gambar di mana saat itu kita di awal-awal pandemi mengatasinya begitu rupa. Semua orang waktu itu tidak ada yang senang dengan pembatasan, Mas. Banyak sekali yang berdemonstrasi. Kalau kita lihat di jalan itu marah begitu rupa, stres begitu rupa. Tapi kan pemerintah tegas, firm, karena melihat bahwa itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan masyarakatnya. Kalau itu kemudian juga diterapkan sekarang untuk menjaga kesehatan bangsa kita, kalau kita lihat 500 triliun itu kan sekitar 1/4 dari pendapatan bangsa, Mas, dalam 1 tahun. Itu kalau hanya untuk dibakar saja kan jadi sia-sia. Kenapa pemerintah tidak melakukan atau memberikan treatment yang sama dengan ketika waktu menangani COVID? Sosialisasi begitu gencar, kita ingat betul setiap hari kita sudah terbiasa untuk mencari tahu kasus berapa, sakit berapa, meninggal berapa, sembuh berapa.
Itu yang diterapkan di saat sekarang ini, Mas Eko. Ya, kalau terkait COVID, memang di awal-awal kita bisa melakukan treatment kepada masyarakat ya, setahun di awal itu. Kemudian ketika dimasuki tahun kedua ada rasa kebosanan. Kemudian ketika Anda membatasi mereka untuk pulang mudik, yang kita lihat di layar Metro TV tadi, itu adalah mereka-mereka yang ingin mudik sebetulnya, kemudian dihadang oleh aparat yang kemudian dengan sungguh-sungguh mereka menerobos, kemudian bisa pulang kampung dan lain-lain. Itu mungkin di tahun kedua. Kemudian kalau kita bicara dengan ekonomi kita, BBM yang Leo tadi sebutkan, memang kita harus pahami betul bahwa di Indonesia ini berbeda juga dengan kultur ya, masyarakat Indonesia berbeda mungkin dengan negara-negara Asia lain maupun Eropa atau Amerika. Ketika memang kenaikan subsidi itu dinaikkan karena memang keharusan demikian, di Indonesia berbeda sekali. Naik 10.000 saja, asal 1.000 saja, mungkin itu demonya bisa macam-macam itu. Nah, itu. Bisa berjilid-jilid itu. Bahkan kalau kita, tapi memang tidak fair. Anda lihat di Papua sana, ada naik 1.000, 5.000, ya biasa aja. Mas Eko, pertanyaan saya begini, kalau kekhawatirannya adalah keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi ini membuat guncangan, membuat demo, membuat resah. Bukankah di dalam pemerintahan, kalau kita lokalisir di dalam kabinet, itu kan ada sekian ketua umum partai politik. Lalu ada sekian orang-orang yang juga berpengaruh di partai-partai politik pengusungnya. Kenapa mereka tidak bisa menggerakkan mesin partai untuk memberikan penyadaran bagi masyarakat bahwa ini adalah keputusan yang memang sangat pahit, keputusan yang sangat berat, tapi kalau kita tidak ambil, ini bisa mati sama-sama keuangan negara ini. Kenapa itu tidak dipakai saja supaya kemudian akhirnya goncangan yang dikhawatirkan oleh Presiden ya minimal betul, Mas. Kenapa? Kalau dari sisi koalisi DPR tentu pasti aman. Karena apa? Karena koalisinya melebihi 50%. Betul. Jadi kemungkinan untuk impeachment dan lain-lain kepada Presiden itu amat kecil sekali. Tapi ketika ini masuk ke tahun politik, semua orang dalam tanda kutip ingin menyelamatkan diri juga, Leo. Terutama dari parpol-parpol itu. Karena waktunya sudah makin dekat dengan 2024. Betul. Jadi ketika Anda mengkampanyekan hal yang tidak populer gitu, itu juga akan menggerus elektabilitas Anda sebagai pribadi ketika Anda maju sebagai calon DPR, pilkada dan lain-lain, maupun Anda jualan untuk capres, wapres. Nah, ini yang mungkin tidak dipunyai oleh calon-calon partai politik. Tapi sebetulnya kalau kita mulai pelan-pelan dijelaskan kepada masyarakat, saya kira pasti akan mengerti lah bahwa beban itu akan sangat berat sekali. Kalau itu terus-terus diteruskan, tentu akan membebani negara dan tentu imbasnya juga pasti akan kepada masyarakat. Iya, Mas. Saya masih ingat betul bahwa dalam menangani COVID itu juga masyarakat mungkin saya dan Mas Eko juga tidak ada yang langsung serta-merta 100% menerima. Kita susah menerima pembatasan, di awal-awal ketika vaksinasi juga kita susah, sampai sekarang masih ada yang tidak mau divaksin. Tapi kan akhirnya ketika pemerintah secara masif menggunakan semua saluran komunikasi, menggunakan juga dalam tanda petik tokoh-tokoh masyarakat untuk memperkuat pesan itu, akhirnya masyarakat mayoritas, kita tidak bisa bilang 100%, akhirnya masyarakat mayoritas itu bisa mengikuti itu dan akhirnya menikmati juga. Karena taat membatasi diri, taat divaksinasi, taat pakai masker, tidak terkena juga, atau kalaupun terkena tidak menjadi sampai meninggal. Pakai saja perlakuan seperti itu sekarang begitu loh, Mas Eko. Ya, Indonesia tuh memang multi ras ya, multi etnik juga. Salah satu cara yang menurut saya yang paling efektif adalah mendekatkan kepada tokoh. Nah, tokoh-tokoh di masyarakat ini biasanya diikuti oleh masyarakat setempat. Teladan mereka ya? Betul, tokoh agama misalkan. Itu juga bisa. Ketika pemerintah misalkan kemudian bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama di daerah-daerah, kemudian dia menyampaikan persoalan ini betapa beratnya pemerintah dan lain-lain, saya kira itu akan lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti daripada kemudian pemerintah pusat dengan edukasi yang terus-menerus di televisi maupun di lain-lain lebih cepat ketika
ketika dia merangkul tokoh maupun tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh-tokoh masyarakat di tempat-tempat tertentu di Indonesia. Bagaimana kita bisa melakukan itu, Mas Eko? Bagaimana kita menyadarkan bahwa pil pahit ini memang harus diminum supaya kita bisa terhindar dari kematian, kematian keuangan, kematian bangsa. Kita bahas di bagian berikut. Bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Kokom, pergi kamu. Tunggu apa lagi? Kat, Kokom. Aduh, pinggang dan lututku sakit. Awas, radang sendi tuh. Jangan dibiarin. Nih, minum Osteocom. Kok beda? Biasanya yang itu. Sekarang saya minum Osteocom karena terbukti cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Jangan beli yang lain. Osteocom dengan MSM cepat atasi nyeri sendi. Habis minum Osteocom, pinggang dan lututku sudah sembuh nih. Mantap! Osteocom cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Kemasan baru lebih ekonomis dari LAPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arus Dutomo. Berterima kasih kepada BMKG atas penghargaan yang diberikan kepada Metro TV sebagai Most Credible Media. Kami terus mendukung layanan informasi BMKG kepada masyarakat sebagai wujud literasi dan edukasi masyarakat untuk pengurangan risiko dampak bencana alam, dan kami ucapkan sukses selalu BMKG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Eko, sebelum kita lanjutkan diskusi kita akan bertanya juga kepada pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Eko. Pagi Pak Sukiwi. Pak, ujian baru kebangsaan itu kalau kita lihat intinya adalah bagaimana kita menempatkan masalah kebangsaan paling tinggi di atas kepentingan golongan, politik atau yang lain. Kalau Anda melihat itu bisa tidak kita lakukan, Pak Sukiwi? Kalau pendapat saya untuk melihat kondisi sekarang ini sulit. Karena apa? Kita tahu sekarang ini menjelang tahun politik. Pemain-pemain politik ini pasti menghadapi tahun politik ini, mereka hanya mementingkan kelompok mereka, golongan mereka, bagaimana supaya mereka bisa mencapai kemenangan di dalam tahun politik ini. Nah, inilah yang sering terjadi, pecah belah, nggak bisa bersatu. Nah, inilah yang perlu kita hati-hati di dalam tahun politik ini. Inilah yang bisa mengakibatkan ya bangsa ini ya semakin ya tidak bersatu. Kenapa? Semua berkampanye, semua untuk menunjukkan wah partai saya yang terbaik, oh saya yang terbagus. Makanya rakyat juga harus hati-hati untuk melihat kampanye.
Pak Sukiwi, kalau saya bayangkan begini, berarti maksud Bapak nih, seandainya misalnya pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi, mungkin itu akan dipakai dalam tanda petik untuk menaikkan popularitas partai-partai yang tidak mendukung pemerintah untuk kemudian meraih kemenangan di 2024. Begitu maksud Bapak ya? Ya, bisa terjadi. Karena kalau pemerintah ini salah langkah, ambil salah langkah, ya kesempatan bagi yang oposisi, bagi yang lain, yang bukan di pemerintahan ini untuk mengambil kesempatan. Karena politik ya di dunia dimanapun juga ya sama kan gitu. Baik. Itu Pak namanya Sukiwi, juga ya merebut kekuasaan itu. Pak Sukiwi, tapi kalau Anda melihat Pak, ini kan faktanya 500 triliun sudah dibakar untuk subsidi energi. Itu kurang lebih 1/4 dari pendapatan negara setahun, Pak. Kalau ini terus dibiarkan, keuangan negara bisa berbahaya. Anda setuju tidak kalau kemudian BBM bersubsidi ini harganya dinaikkan pemerintah, Pak? Ya, kalau saya pribadi itu, ya pemerintah harus bijak. Memang kondisi namanya krisis dunia, semua itu kan sudah naik. Harga minyak dunia kan sudah naik, makanya pemerintah dalam hal ini harus bijak. Jangan semua disubsidi. Kalau semua disubsidi juga berbahaya, ya. Jadi pemerintah itu lihat mana yang harus menjadi yang harus diutamakan dulu. Kalau semua disubsidi, ya sangat berbahaya lah. Karena apa? Nanti rakyat merasa apa? Ya bakar minyak terus. Karena rakyat tidak merasakan mahalnya minyak, kan gitu. Iya. Coba jadi kalau santai-santai minyaknya begitu, agak mahal, Pak ya? rakyat juga ada hemat, gitu. Iya. Kalau terakhir Pak Sukiwi terakhir, kalau menurut Anda sosialisasi, komunikasi pemerintah dengan segenap caranya itu untuk menyadarkan kita bahwa situasi ini tidak aman-aman saja, bahwa memang kita harus berhemat, itu komunikasinya sudah cukup tidak menurut Anda, Pak? Ya, kalau pendapat saya ini sebenarnya yang paling penting itu dari atas, dari pemimpin-pemimpin ini. Ya, kalau kami sebagai masyarakat bawahan ini, kami lihat pemimpin-pemimpin kami ini enjoy-enjoy aja. Malahan mereka itu poya-poya, seperti anggota DPR, pemerintah yang lain, mereka keluar negeri terus, mereka jalan-jalan terus. Jadi kalau kita sosialisasikan ke rakyat, mereka itu ya harus tunjukkanlah keteladanan mereka. Karena apa? Kita harus tahu Indonesia ini pemegang saham yang terbesar, pemegang saham utama itu rakyat. Jadi berikanlah contoh yang terbaik kepada rakyat. Jangan pemimpinnya mau suruh rakyat hemat, sedangkan mereka itu poya-poya. Mereka itu habiskan anggaran, mereka korupsi. Mereka nggak peduli, hanya pedulikan kelompok dan golongan mereka. Itu udah nggak betul. Ya, itu sangat tidak betul. Ya. Kami Terima kasih Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Silakan Bu. Ya, Bung Leo, pertama saya mendengar tema Hari Kemerdekaan yang ke-77 tahun ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya terpana. Kok baru bangkit ya? Sementara kita kan sudah berjalan itu. Tapi melihat tema editorial hari ini, ujian baru kebangsaan, saya jadi tersadarkan juga. Memang tiap pemerintahan itu punya ujian. Jadi itu tepat sekali. Kita mesti pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia aman, sentosa, sejahtera. Jadi kita harus meningkatkan kualitas kesejahteraan. Nah, kalau masih berkutat dengan subsidi, apalagi BBM yang jelas-jelas Bank Dunia mengatakan kalau subsidi energi dan APBN itu hanya meningkatkan kesejahteraan kaum menengah ke atas. Kenapa kita tidak berani hilangkan saja itu? Sudah 502 triliun. Nah, hanya sebetulnya hanya 13,3% katanya dari penduduk Indonesia ini yang mengharapkan bantuan sementara itu. Yang lainnya lebih
lebih Bu Indra. untuk saat ini ya. Oke, Bu Indra, tapi kan kalau kemudian subsidi energi ini, subsidi BBM benar-benar dihilangkan, Bu, itu kan akan banyak terutama golongan masyarakat bawah yang bisa jadi menjadi sangat susah, menjadi mati dalam arti sesungguhnya. Ini bagaimana, Bu, caranya supaya kemudian kita tidak membakar uang lebih banyak untuk subsidi energi saja, tapi masyarakat terutama golongan bawah itu tetap hidup, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Ya. Nah, masyarakat bawah ini, Bung Leo, tadi dikatakan sendiri dalam editorial bahwa masyarakat bawah ini bertahan. Hebat sekali masyarakat bawah ini. Nah, kalau lihat, bukankah dalam ketahanan pangan kita mendapat pujian dari internasional? Nah, itu dipakai momen untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Petani yang saat ini bertahan, bagaimana caranya supaya kesejahteraannya bisa meningkat? Kemudian ini juga tantangan buat masyarakat bawah yang masih cinta Indonesia ini. Bagaimana pemerintah bisa menambah lapangan pekerjaan atau menambah bantuan modal UMKM, tapi disertai bimbingan. Kalau BBM bersubsidi, Bu Indra, kalau BBM bersubsidi akhirnya harus dinaikkan oleh pemerintah, Ibu menerima atau menolak, Bu? Menerima. Yakinlah pemerintah juga bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang merupakan masyarakat yang walaupun majemuk dalam suku, agama, ras, golongan, kelompok, tapi oleh dunia luar dianggap punya toleransi yang besar dan sanggup menghadapi tantangan untuk pulih secara finansial dan sosial, asal caranya strategis. Dan tadi disinggung tentang partai, Bung Leo, nonsen. Kami yang di bawah ini, kami yang di bawah ini melihat bahwa hanya 1-2 partai, tidak sampai bilangan jari yang betul-betul ingin membangun Indonesia aman, sentosa, sejahtera. Yang lain itu bikin partai justru ingin mensejahterakan partai dan kelompoknya. Terima kasih, Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Kalau kita jadikan ini sebagai sampel ya, Mas Eko. Percaya bahwa sebetulnya masyarakat Indonesia kalau diberikan penjelasan, lalu bertahap dan masif, sebenarnya bisa juga menerima kalau kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga jual BBM bersubsidi. Nah, kalau masyarakatnya sudah berani, kenapa pemerintahnya kelihatan tidak berani? Saya yakin masyarakat kalau diberitahu secara komprehensif, perlahan-lahan, saya kira pasti akan menerima dengan berbagai macam alasan yang kita sebutkan tadi. Nah, sekarang tugas kita adalah mendorong kepada pemerintah untuk berani juga untuk menaikkan menghilangkan subsidi pelan-pelan. Jangan sampai kemudian nanti kita meniru atau mengikuti jejak Sri Lanka misalkan, yang kolaps, atau mungkin negara-negara lain di Amerika Latin yang pernah kolaps kemudian bangkit. Ada 60 negara kan yang sudah disampaikan mungkin akan bisa gagal. Nah, itu ongkos politiknya, ongkos ekonominya lebih mahal. Ketika kita terjerembab dalam kasus seperti itu, bangkitnya akan susah lagi, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga akan susah lagi. Nah, itu tentu harus dipikirkan juga oleh pemerintah. Kita tahu bahwa tahun politik ini tentu tidak ingin juga gonjang-ganjing juga, tapi kita juga harus tahu bahwa pemerintah ini bebannya juga berat. Nah, momentumnya kapan? Segera saja menurut saya, jangan terlalu banyak dihitung dengan kalkulasi yang macam-macam, karena bebannya sangat berat. Bagaimana kita memastikan partai politik, baik yang mendukung pemerintah maupun yang saat ini berada di luar pemerintahan, untuk sama-sama punya semangat yang sama begitu, Mas Eko? Jangan kemudian ketika misalnya pemerintah
menaikkan harga BBM bersubsidi ini dipolitisasi untuk keuntungan elektoral masing-masing partai, supaya kemudian bangsa ini selamat. Jangan kemudian untuk mementingkan kepentingan partai sendiri, akhirnya keuangan negara ini menjadi sangat susah. Bagaimana, Mas? Secara teori bahwa partai koalisi itu akan berada di pemerintahan sampai tahun 2024. Tapi biasanya, dan itu sering terjadi, menjelang berakhirnya pemerintah biasanya mulai membelah diri, melakukan manuver dan lain-lain, itu biasa. Dan mungkin itu yang akan dilakukan oleh partai-partai selama ini untuk meningkatkan elektabilitas mereka, untuk menjagokan calon capres dan wapresnya dan lain-lain. Saya kira itu yang harus dipahami oleh pemerintah, bahwa teman itu tidak selamanya akan menjadi teman dalam berpolitik. Artinya berarti komunikasi sesama koalisi dan juga sosialisasi atau komunikasi dengan di luar koalisi juga harus dibangun ya. Tapi kita harus jeda lagi, Mas Eko dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita tutup Editorial Media Indonesia hari ini, kita akan berbincang dulu tentang edisi khusus Harian Media Indonesia di hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia yang terbit pada hari ini. Kalau Anda lihat, ini saya perlihatkan korannya sangat tebal dan banyak sekali yang difokuskan, diperhatikan di dalam koran ini. Dan seperti apa edisi khusus hari ulang tahun Republik Indonesia Media Indonesia pada hari ini, kita saat ini sudah tersambung dengan penanggung jawab edisi khusus Media Indonesia, Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Ade Alawi. Mas Ade, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Mas Ade, saya lihat koran hari ini Media Indonesia sangat tebal. Apakah spesialnya memang karena halamannya yang beda dengan halaman hari-hari biasa, atau ada hal-hal penting lain yang harus diperhatikan oleh kita semua pembaca Media Indonesia? Bisa dijelaskan, Mas Ade, singkat saja. Ya, terima kasih, Leo. Jadi kami memberikan persembahan spesial kepada pembaca yang budiman. Media Indonesia di HUT RI yang ke-77 ini, persembahannya adalah kita menghadirkan halaman yang tidak hanya sekedar tebal, sebanyak 56 halaman, tetapi di dalamnya banyak informasi-informasi yang menarik dan juga kritis. Yang pertama adalah kami melakukan wawancara khusus dengan Presiden RI, Bapak Joko Widodo, dan ini wawancara kami, wawancara Media Group Network, yakni Afiani Malik dan Andika Prasetyo. Wawancara sangat menarik sekali dengan Presiden Jokowi, kemudian juga ada wawancara dengan Kiai Maruf Amin, Wapres, dan sejumlah menteri. Dan yang menarik ini adalah kita bisa melihat sejauh mana capaian-capaian yang dilakukan meskipun kita dalam era pemulihan. Jadi pandemi belum berakhir, namun demikian sejumlah capaian itu bisa kita lihat di sejumlah kementerian. Nah, dalam wawancara dengan Presiden Jokowi, poinnya adalah yang isu menjadi sensitif adalah soal kenaikan harga BBM. Jadi kenaikan harga BBM ini memang pemerintah masih mempertimbangkan segala aspek, terutama bagaimana menurut Presiden Jokowi adalah pemerintah melakukan kalkulasi secara sosial seperti itu, utamanya secara sosial, juga secara politik seperti itu, Leo. Di wawancara itu kemudian ada jawaban tidak, Mas Ade? Apakah pemerintah nanti akhirnya akan menaikkan harga BBM dan harganya naik kapan begitu? Ada clue tidak di wawancara itu di dalam edisi khusus Media Indonesia ini? Ya, belum ada informasi yang pasti, tetapi memang pemerintah tidak akan meninabobokan masyarakat Indonesia dengan subsidi. Kita banyak belajar dari sejumlah negara bagaimana kemudian hingar-bingar subsidi kemudian ternyata juga memberikan dampak yang sangat buruk seperti itu. Dan intinya adalah wawancara yang sangat kritis bagaimana kemudian rasionalisasi ketika katakanlah subsidi BBM nanti katakan dikurangi, kemudian harga BBM dinaikkan. Dan ini pemerintah tidak serta-merta untuk menaikkan harga BBM seperti itu, Leo. Terakhir, Mas Ade, untuk para pembaca dan para pemirsa, pembaca Media Indonesia dan pemirsa Metro TV, masih bisa tidak cari edisi khusus Media Indonesia ini, baik kertas maupun e-papernya, Mas Ade?
Ya, untuk media Indonesia bisa dilihat, dicari di lapak-lapak karena memang media Indonesia ini beredar di seluruh provinsi dan juga sejumlah kabupaten. Nah, artinya bahwa dengan persembahan khusus ini pembaca bisa melihat sejauh mana perkembangan, kemudian juga bagaimana Presiden Jokowi itu memberikan pendapatnya ataupun juga bagaimana Presiden Jokowi melihat langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti apa, itu bisa dilihat dalam wawancara dengan Media Group Network. Leo. Baik, terima kasih Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Ade Alawi untuk menjelaskan kepada kita seperti apa edisi khusus ulang tahun ke-77 Republik Indonesia Media Indonesia. Selamat pagi Mas Ade. Selamat pagi Leo. Mas Eko, kalau menutup pembicaraan kita pada pagi ini, apa yang kita bisa pesankan kepada mungkin khususnya adalah partai politik ya? Partai politik baik yang ada di dalam dan khususnya untuk yang di luar pemerintahan, supaya kemudian kita bisa lulus dari ujian baru kebangsaan ini. Ya, saya kira yang paling penting adalah partai politik ini kan sudah mengikrarkan untuk setia kepada pemerintah 2024. Nah, harusnya juga ikut membantu pemerintah dalam konteks BBM ini, ikut menjelaskan kepada masyarakat, kepada konstituennya ketika dia turun ke bawah, ketika dia reses, bahwa subsidi ini memang harus segera dikurangi. Ini bebannya sangat berat. Nah, ketika ini DPR reses, kemudian bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, itu akan lebih mudah, ya, karena mereka kan punya konstituen di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian disampaikan kepada masyarakat, tentu itu akan membantu pemerintah untuk mensosialisasikan. Jangan sampai kemudian ketika pemerintah memutuskan, kemudian ada gejolak di dalam masyarakat. Tentu kita tidak inginkan. Nah, tahun politik ini tahun yang sangat resistensinya sangat tinggi sekali. Ketika digesek sedikit timbul percikan api. Jadi tentu kita tidak inginkan bersama. Penjelasan mengenai kalau kemudian subsidi energi itu dikurangi dengan menaikkan harga BBM, kita akan mendapat apa, itu juga saya rasa penting ya, supaya rakyat mengerti, oh kita tidak membakar uang dengan subsidi energi, tapi kita mendapatkan sesuatu yang lain, entah pendidikan, entah kesehatan, begitu ya Mas? Saya kira iya, jadi harus dijelaskan secara rinci bahwa subsidi yang 520 ini kalau terus-menerus tentu tidak akan bermanfaat banyak. Apalagi kalau kemudian kita alihkan lebih baik kepada sektor pendidikan, kesehatan yang tentu akan lebih berguna bagi masyarakat bawah. Kita harapkan kita sama-sama bisa bersatu sebagai bangsa supaya kita bisa lulus dari ujian baru kebangsaan. Mas Eko Ramawanto, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kepemimpinan yang efektif disertai semangat persatuan dan gotong royong lagi-lagi diperlukan untuk mengatasi persoalan beban APBN. Seperti ujian besar lain yang pernah menghadang, kita yakin juga akan berhasil menundukkan ujian kali ini dan bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetaplah pakai masker Anda untuk menjaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.